Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawa para Sobat Tani gimana cara merendam benih cabai yang baik. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk merendam benih cabai ini sebelum kita semaikan. Pertama, bibitnya. Ini saya menggunakan bibit. Ini merek dagangnya ini. Bibit cabai ini. Yang saya semaikan ini adalah benih cabai rawit setan. Nah, peralatan yang kita perlukan antara lain baskom, kemudian air. Mungkin para sobat tani bertanya kenapa benih itu harus direndam. Jadi beberapa alasan kenapa benih itu sebelum kita budidayakan itu harus kita rendam dulu. Yang pertama, kita merendam itu adalah untuk memisahkan antara benih yang baik dan benih yang jelek. Benih yang jelek itu ditandai dengan begitu kita rendam itu akan mengapung, sedangkan benih yang bagus dia akan tenggelam. Selain itu juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat dari dalam benih ini, sehingga kotoran-kotorannya akan terpisah. Namun yang lebih penting lagi, kenapa benih itu harus direndam? Karena benih yang kita gunakan ini itu kadar airnya itu di bawah 14%. Jadi dia kering. Nah, untuk memacu supaya benih ini bisa berkecambah dengan baik, maka perlu kita rendam, sehingga dengan direndam dengan air selama 1 kali 24 jam itu akan memicu embrio yang ada di benih cabai itu untuk aktif. Sebab dengan terjadinya MBBC atau masuknya air ke dalam benih cabai itu akan mengaktifkan semua enzim-enzim yang bekerja yang ada di dalam benih cabai tersebut, sehingga proses metabolisme dari benih cabai itu akan berlangsung baik dan embrionya akan segera tumbuh. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah boleh benih ini langsung aja kita semaikan di lapangan? Boleh, tidak ada masalah. Tapi persoalannya ini tidak kita rendam, langsung kita semai di lapangan. Kalau kita tidak rendam tapi langsung kita semaikan di lapangan, itu kemungkinan bisa aja benih yang kita semaikan itu kekurangan air, sehingga dia proses perkecambahannya jadi terhambat. Jadi dua-dua cara itu tidak ada yang salah, hanya aja kita mau memilih mana yang lebih menguntungkan sehingga benih yang kita semaikan ini bisa tumbuh. Kita lanjut cara kita untuk menyemaikan ya. Selanjutnya kita gunting yang kita semaikan, kita rendam dulu ini sobat tani. Ini satu bungkus ini jumlah benihnya itu sekitar 2000. Nah, sobat tani bisa lihat. Satu, sobat tani mungkin bertanya kenapa warnanya merah. Warna merah ini karena dia sudah dicampur dengan bahan insektisida. Oke, warna merah. Nah, kalau dia belum dicampur dengan bahan insektisida, dia warnanya itu putih. Tapi ini karena sudah untuk keperluan untuk bibit, jadi dia dicampur supaya benih cabai ini terhindar dari serangan hama dan penyakit. Jadi dari produsen benih itu sudah dikasihnya pestisida. Nah, ini tentu kalau benih yang sudah dikasih insektisida seperti ini tentu tidak boleh dikonsumsi sobat tani. Nah, kalau benih untuk konsumsi biasa tidak dikasih insektisida. Jadi
Jadi benih yang saya rendam ini untuk disemaikan nantinya itu, ini berjumlah sekitar, ini jumlahnya 10 bungkus. Beratnya masing-masing bungkus ini 10 gram dan isinya itu sekitar 2000 lebih. Nah, jadi ini bisa untuk kebutuhan setengah hektar. Ini saya masih. Nah, setelah selesai, sobat tani, selanjutnya ini airnya kita gunakan air sumur. Kita rendam selama 1 kali 24 jam. Jadi besok pagi baru kita siapkan untuk kita kecambahkan. Nah, ini sobat tani lihat benih yang kita rendam ini, ada yang mengapung, ada yang sudah tenggelam. Nah, nanti besok pagi kita lihat ini benih-benih yang masih tetap mengapung, itu ciri-cirinya. Benih yang mengapung itu kenapa tidak, maaf saya ulangi, benih yang mengapung itu kenapa tidak kita gunakan, karena dia akan memiliki kandungan zat makanan yang rendah, sehingga nanti kalau dia berkecambah juga perkecambahannya itu lama. Jadi saya ingatkan sobat tani, karena benih ini sudah dikasih pestisida, jadi tidak boleh dikonsumsi. Ini hanya khusus digunakan untuk bibit. Nah, sobat tani, sesudah ini kita taruh benih ini di tempat yang teduh, jauh dari jangkauan anak-anak dan juga jauh dari jangkauan hewan seperti ayam segala macam, untuk menghindari terjadinya tumpah dan sebagainya. Untuk saat ini kita cukupkan seperti ini sobat tani. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya besok. Hari ini tanggal 1 Juni 2021. Nah, jadi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Akan saya taruh di tempat yang teduh nih sobat tani. Demikianlah sobat tani cara atau teknik
teknis perendaman dari benih cabai dan juga kegunaannya, kenapa benih cabai itu harus kita rendam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi para sobat tani. Selanjutnya nanti kita akan jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa